walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Najm ayat 13, ayat 14 dan ayat 15. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Nah, inilah yang kita maksudkan, bahwa beliau melihat bentuk asli Jibril alaihissalam itu 2 kali. Pada saat dia melihat Jibril tidak lagi dibatasi oleh zaman dan makan, dan itu merupakan salah satu dari tanda keagungan Allah serta kebesaran Allah. Pada saat yang lain beliau melihat Jibril saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Di mana beliau melihat Jibril? Beliau melihat Jibril berada di Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada surga yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Karena Sidratul Muntaha merupakan tempat yang paling akhir. Tempat tersebut merupakan batas akhir dari alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Dhamiru al-mustajiru fi ra'ahu ya'udu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wal ha'i ila Jibril. Wan nazlatu ay al-marratu min an-nuzul. Wal muradu bi sidratil muntaha makanul intihai wal haddul aqsa alladhi yablughu ilayhi makhluqun hatta walau kana minal malaika. Kemudian dhamir ra'ahu itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dhamir muttasil ra'ahu itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Jibril alaihissalam. Lalu lafal nazlatan ukhra. An-nazla memiliki arti al-marratu minan nuzul. Saat yang lain, waktu yang lain. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Lafal as-sidratul muntaha yang dimaksudkan dengannya adalah tempat tersebut merupakan tempat yang paling akhir, tempat persinggahan para malaikat atau tempat persinggahan makhluk yang lain. Itu dinamakan As-Sidratul Muntaha. Wa qala jama'atun minal mufassirin inna fis sama'i as-sabi'ati syajaratun taqa'u an yaminil 'arsy wa tusamma hadhihi asy-syajaratu bi Sidratil Muntaha. Sebagian para ulama ahli tafsir berpendapat bahwa di langit ketujuh di sebelah kanannya itu ada pohon yang dinamakan Sidratul Muntaha. Ini menurut pendapat sebagian
ulama ahli tafsir yang hendak menjelaskan Sidratul Muntaha itu berada di langit ketujuh. Lalu di langit ketujuh ini didapatkan pohon. Pohon tersebut bernama Sidratul Muntaha. Wa hadzal qawlu yaftaqiru ila jalilin wa mahma yakun fa nahnu ghairu mas'ulina an ma'rifatiha bil waqti ma dama Allah subhanahu qad sakata 'an at-tahdid. Tentu pendapat tersebut itu membutuhkan dalil ketika menjelaskan Sidratul Muntaha. Kemudian kami tidak harus mengetahui secara terperinci apa yang dinamakan Sidratul Muntaha. Mengapa kami tidak harus mengetahui secara terperinci? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan batasan-batasan Sidratul Muntaha. Saya percaya Sidratul Muntaha sebagai tempat yang paling akhir. Tempat tersebut merupakan tempat persinggahan Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat itu ada surga. Surga yang dijanjikan oleh Allah kepada para hamba yang bertakwa. Jadi pembahasan masalah ini tentunya tidak dibatasi oleh zaman dan tidak dibatasi oleh waktu. Kita percaya karena berdasarkan wahyu. Dan kita tidak harus mengetahui secara terperinci. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan batas-batas Sidratul Muntaha. Prinsipnya kita percaya bahwa Sidratul Muntaha itu merupakan tempat yang paling akhir. Pada Sidratul Muntaha didapatkan surga sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa surga itu berada di dekat Sidratul Muntaha. Walladzi nafhamuhu minal ayat مع ملاحظة ما جاء في سورة الإسراء إن جبريل عليه السلام حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج وطاف به في السماوات حتى انتهى به المطاف إلى الحد الأقصى الذي عبر عنه سبحانه بسدرة المنتهى. Yang kita pahami dari ayat-ayat ini dengan memperhatikan muatan surat Al-Isra yang menjelaskan bahwa Jibril alaihissalam beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keliling langit. Kapan? Saat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jibril bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhir sampai di suatu tempat bernama Sidratul Muntaha. Tempat tersebut berhenti dan tidak melewati batas karena Sidratul Muntaha merupakan tempat yang paling tinggi, tempat yang paling akhir. Itulah penjelasan ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj.
bahwa Sidratul Muntaha itu merupakan akhirul muta', merupakan tempat terakhir ketika beliau bersama Jibril dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Amma jannatul ma'wa faqad tawarabatil aqwalu fi tafsiriha wallahu annaha jannatul khuld allati ja'alaha Allah thawaban lil muttaqina. Jadi qaulihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Lalu penafsiran jannatul ma'wa, tempat tinggal yang berupa surga. Ini tentunya memiliki beberapa pendapat. Dan pendapat tersebut satu sama yang lain tidak saling bersinggungan. Kita selalu kembali kepada Lahirul Lafaz. Menurut Lahir Lafaz Al-Quran, menurut pendapat yang lahir, Jannatul Ma'wa adalah surga yang kekal, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, yang menjadi orang yang selalu berhati-hati mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan orang tersebut menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Karena hawa nafsu selalu mengajak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Itulah arti jannatul ma'wa. Tempat tersebut dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran ayat-ayatnya sebagian menjelaskan kepada sebagian yang lain. Jadi Sidratul Muntaha merupakan tempat yang paling akhir. Di dekat Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Sesuai penjelasan dari surat An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Inilah yang kita maksudkan bahwa ayat-ayat suci Al-Quran sebagian menjelaskan kepada sebagian yang lain.